Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu. Allah, sekian lama pengurus masjid sering menghubungi kami. Alhamdulillah, hari ini Ahilman dapat kesempatan untuk datang ke Masjid Babut Taubah di PT Denso ini. Berkah, alhamdulillah. Mudah-mudahan, tolong aminkan Ahilman, Allah panjangkan umurnya. Mudah-mudahan Ahilman Allah sehat afiatkan badannya. Ustadz Guntur, afwan ya, hari ini jadwal Ustadz tuh ada 7. Tadi subuh di Bogor, udah pulang. Tadi pagi jam 8 di Bogor, jam 10 di PT Denso, jam 10 di Bandung, jam 4:30 di Soreang, nanti malam lagi di Depok, nanti pulangnya Bogor jam 7. Di 7. Kira-kira jadi Ustadz capek apa enggak? Capek apa enggak? Tapi jujur ya, kalau bicara capek, Ustadz tuh capek. Tapi pas lihat wajah yang hadir pagi ini, capeknya Ustadz Hilman langsung hilang. Ternyata Ustadz baru tahu, kalau capekmu mau hilang gampang, datang aja ke PT Denso. Karena orang-orang PT Denso ini wajah-wajahnya wajah-wajah calon ahli surga semua. Jangan amin dulu, karena Ustadz baru bilang calon. Calon tuh banyak yang gak jadi biasanya. Tapi insya Allah Ustadz yang hadir hari ini mudah-mudahan jadi ahli surga semua. Ustadz mau tanya, ini ceramahnya mau pendek mau panjang? Ceramahnya pendek apa panjang? Mau sebentar mau lama? Nggak bosan? Nggak capek? Yang capek siapa? Ustadz ya. Tolong pahami perasaan saya kalau begitu. Ustadz Hilman, pagi ini rasa-rasanya Ahilman tahu ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik udah nunggu dari pagi, betul? Nunggunya bentar apa lama? Kok bete gitu wajahnya? Mudah-mudahan yang nunggunya lama Allah berikan pahala sabar, amin. Karena tidak ada amal yang paling gede pahalanya kecuali pahala sabar. Betul apa betul? Iya apa iya? Ternyata nanti itu di surga ada malaikat yang akan nungguin setiap pintu surga. Ngapain Ustaz? Ternyata malaikat itu nungguin calon ahli surga, yang ahli surga itu punya sabar dalam hidupnya. Mana keterangannya Ustaz? Itu ada di surat Ar-Ra'd ayat 22, 23, 24. Disebutkan di sana ada golongan ahli surga, di antaranya orang-orang yang soleh di antara kamu, yang nanti di surga ada malaikat yang memanggilnya. Apa panggilannya? Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Salam, lihat kalimatnya, salam untukmu yang sabar. Lihat, salam untukmu yang sabar. Jadi orang yang sabar di dunia akan dipanggil di surga oleh malaikat tuh untuk menempati surga. Betul apa betul? Izin, saya mau tanya, yang di sini mau masuk surga? Jawab yang keras, mau masuk surga? Mau aja, mau banget? Cius? Mie apa? Mie ayam, udah ganti yang lainnya. Coba yang keras jawabannya. Yang mau masuk surga angkat tangan, katakan saya. Ulangi. Masih begini ngacungnya tuh. Jangan begini kan, sakit. Siapa yang mau masuk surga? Lebih keras. Siapa yang masuk surganya surga Firdaus?
siapa yang mau masuk surganya sekeluarga? Terakhir, siapa yang mau masuk surganya sekarang? Kalau mau sekarang berarti harus mati dulu. Mau mati sekarang? Ustaz, kenapa Ustaz bertanya tentang surga? Karena itu yang Allah janjikan kepada orang yang datang ke majelis ilmu. Betul? Karena itu yang Nabi kabarkan hadiahnya untuk orang yang datang ke majelis ilmu. Apa kata Nabi? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Betul? Barang siapa yang memudahkan langkah kakinya untuk datang menuju jalan ilmu, maka Allah akan mudahkan untuknya masuk ke dalam surga. Makanya mohon maaf, Ustaz lihat ini kan wajahnya kelihatan wajah sibuk semua. Kalau nggak sibuk mungkin sok sibuk kelihatan. Mungkin ada yang harusnya, mohon maaf, jalan-jalan, ada apa enggak? Ada. Mungkin ada yang harusnya arisan, mungkin ada yang harusnya belanja. Izin, karyawan pabrik Sabtu libur apa enggak? Masuk, masuk. Kok seperti terzolim begitu jawabannya? Masuk apa enggak? Libur kan? Mungkin setengah hari, mungkin sampai jam 12, betul? Mungkin kalau bicara libur maunya di rumah, maunya istirahat di rumah, maunya jalan-jalan, maunya barangkali pergi kemana-kemana. Betul apa betul? Tapi pagi ini kita milih datang ke tempat ini. Catat baik-baik. Langkah pertama menghapuskan dosa, langkah kedua mengantarkan ke surga. Jadi kalau ngaji itu, izin, kalau datang ke majelis ilmu itu, langkah pertama menghapuskan dosa, langkah kedua mengantarkan ke surga. Ulangi. Langkah pertama menghapuskan dosa, langkah kedua mengantarkan ke surga. Catat itu, status hari Sabtu itu. Jadi kalau kita datang ke majelis ilmu, langkah pertama menghapuskan dosa, langkah kedua mengantarkan ke surga. Makanya mohon maaf, jangan tersinggung ya. Ustadz Hilman lihat ini yang hadir, dari wajahnya ada 3 kesamaan. Ada berapa? Jangan tersinggung ya. Ini yang hadir dari wajahnya kelihatannya ada 3 kesamaan. Ada berapa? 1, Ustadz lihat ini wajahnya sama semua, kelihatan wajah banyak dosa, kecuali anak-anak. Jangan tersinggung, karena kita ini tempatnya salah, tempatnya dosa. Betul? Betul apa betul? Dosa kita ada atau tidak? Dikit apa banyak? Coba angkat tangan, siapa yang paling banyak dosanya? Tolong jujur, siapa yang paling banyak dosanya? Jawab, saya. Siapa yang paling banyak dosa? Emangnya kita pasti punya salah? Pasti. Jangan tersinggung. Setidaknya ada 5 tingkat kesalahan manusia. Ada berapa? 5. Perhatikan ke depan, ini ngaji dikit nih. 1 namanya aib. Namanya apa? Aib. 2 namanya maksiat. Namanya apa? Maksiat. 3 namanya dosa. Namanya apa? Dosa. 4 namanya durhaka. Namanya apa? 5 namanya zolim. Namanya? Coba, ada berapa? 5 tingkat kesalahan manusia. 1 yang keras. 1 2 maksiat. 3 dosa. 4 durhaka. 5 zolim. Perhatikan ke depan. Ahilman jelasin satu persatu biar cepat aja. Yang pertama namanya apa? Aib. Apa itu aib?
Lanjut. Kalau diem nanti dapat hadiah. Mau? Siap? Tepuk diem. Udah diem. Siap? Mau hadiah? Siap dia? Oke. Perhatikan, Bapak Ibu, ada berapa kesalahan kita? Yang pertama namanya apa? Aib. Apa itu aib? Aib itu setiap kekurangan yang kita punya, yang jika orang lain tahu akan membuat kita malu. Itu namanya apa? Aib. Semua kita punya aib. Tugasnya tutupi. 1, 2, 3. Tutupi. Aib kita tutupi, aib orang lain tutupi. Barang siapa yang membuka aib saudaranya di dunia, maka nanti Allah akan buka aibnya di hari kiamat. Tapi barang siapa yang pandai menutup aib saudaranya di dunia, maka nanti Allah tutup semua aibnya di hari kiamat. Bahasa gampangnya, aib diri sendiri aja harus ditutup, apalagi aib. Jelas apa jelas? Jadi yang pertama namanya apa? Aib. Tugasnya tutupi. Yang kedua namanya maksiat. Namanya apa? Maksiat itu apa, Ustaz? Kesalahan yang kita punya yang akan mengurangi kebaikan dari Allah kepada kita. Ngomongin orang, jatuhin orang, merendahkan orang, julid sama orang, iri dengki, gitu. Apa itu iri dengki? SMS, susah melihat orang senang, senang melihat orang. Gimana contohnya, Ustadz? Begitu. Tetangganya beli kulkas, dia yang kedinginan. Tetangganya beli kompor gas, dia yang kepanasan. Tetangganya beli mobil baru, dia yang ketabrak. Karena dia ngeliat mobil tetangganya terus. Tetangganya naik jabatan, dia yang stroke ringan. Tetangganya masang parabola, dia minum Paramex. Tetangganya beli iPhone Pro Max, dia minum Proma. Sibuk, susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Itu namanya maksiat. Apa tugasnya? Tinggalkan. 1, 2, 3. Tinggalkan. Ulangi. Yang pertama apa? Aib. Tugasnya? Yang kedua? Tugasnya? Yang ketiga namanya dosa. Apa itu dosa? Kesalahan yang kita lakukan yang akan membuat Allah murka dengan kita. Contoh, disuruh sholat tapi tidak sholat, itu namanya dosa. Disuruh puasa Ramadan tapi nggak puasa, itu namanya dosa. Disuruh bayar zakat tapi nggak bayar zakat, itu namanya dosa. Disuruh nutup aurat tapi malah ngebuka aurat, itu namanya dosa. Tugasnya taubati. 1, 2, 3. Taubati. Jelas? Yang keempat namanya durhaka. Kesalahan yang kita punya terhadap orang yang di atas kita. Anak punya salah sama orang tua, namanya apa? Durhaka. Suami istri ke suami punya salah, sikapnya durhaka, catatannya dosa. Makanya mohon maaf. Coba Ahilman mau tanya, tolong jujur jawab. Yang paling banyak dosa itu suami ke istri apa istri ke suami? Tolong jawab ya. Dengan penuh hati yang bersih ya, dengan lapang. Yang paling banyak dosa itu suami ke istri apa istri ke suami? Bapak tolong jawab, Pak. Kok diam-diam aja Bapak ini?
Yang paling banyak dosa Pak, suami ke istri apa istri ke suami? Izin, Ahilman jawab, boleh? Yang paling banyak dosa itu istri ke suami. Suami ke istri mah tidak ada dosa. Yang ada zolim. Jadi kalau dosa itu istri ke suami, durhaka sikapnya dosa. Tapi kalau suami ke istri namanya apa? Kalau zolim itu dua salahnya. Satu, dia salah kepada Allah. Dua, dia salah kepada manusia. Itu namanya apa? Zolim. Jadi kalau ada manusia yang paling zolim, kira-kira siapa? Suami siapa? Kenapa nuduh begitu? Ulangi. Ustadz, kalau durhaka dari bawah ke atas, itu durhaka. Karyawan, nih, punya salah sama pemimpin, namanya apa? Durhaka. Tapi pemimpin punya salah sama karyawan, namanya? Tenang. Kita punya salah sama pabrik, namanya apa? Durhaka. Tapi kalau pabrik ini memperlakukan karyawan dengan tidak baik, namanya apa? Tenang. Tidak ada kerusuhan di antara kita. Tenang. Rakyat punya salah sama pemimpin, namanya durhaka. Tapi kalau pemimpin korupsi, apalagi kira-kira? Ya, begitulah pokoknya ya. Tapi jadi potong videonya nanti tuh. Jadi kalau rakyat salah sama pemimpin namanya durhaka. Kalau pemimpin salah ke rakyat namanya jamaah. Salah ke ustadz namanya apa? Durhaka. Ustadz ngajarin yang gak bener ke jamaah namanya ustadz datang telat namanya ustadz ceramahnya sebentar namanya. Dan ustadz baru kali ini ceramah kosong amat gitu. Air gak ada, buah juga gak ada. Ini kira-kira kalau air gak ada namanya apa ini? Ini buah kue juga gak ada. Ini namanya apa ini? Jadi yang lebih dolim ustadz apa? Panitia. Panitia tolong gerak panitia. Ada haus ustadz ya. Emang nggak dikasih air ya? Di sini nggak dikasih air? Enggak. Oh. Di sini ceramah sampai jam berapa biasanya? Jam 2. Udah berapa banyak ustadz yang meninggal di sini? Disuruh ceramah sampai jam 2 nggak dikasih air juga. Lanjut. Ulangi. Kesalahan manusia ada berapa? Yang pertama, tugasnya tutupi. Yang kedua, tugasnya. Yang ketiga, dosa. Tugasnya. Yang keempat, durhaka. Tugasnya perbaiki. Kenapa? Oh iya, bagus, masya Allah, keren. Alhamdulillah. Semangat ya. Salim Pak Ustaz. Alhamdulillah. Semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Iya. Dadah. Mau pulang dulu. Jajan dulu ya. Iya, hati-hati ya. Iya, hati-hati ya. Dadah ya. Hati-hati ya. Salam. Assalamualaikum. Oh gini, iya gini. Mau salim lagi. Sini. Mau salim lagi sama Ustaz ya. Nah. Doain soleh. Alhamdulillah. Mau salim dulu katanya. Dadah. Hati-hati ya, nanti kesini lagi.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Masya Allah. Ya, hati-hati ya. Lanjut atau enggak? Panitia gerak, alhamdulillah. Tapi cuma meja doang. Meja dulu katanya. 10 menit kemudian lanjut. Sampai mana tadi, lupa ceramahnya. Jadi durhaka tugasnya perbaiki. Tugasnya apa? Putih. Ya, putih. Biasanya kalau di tempat lain ada warnanya coklat. Biasanya. Kalau di sini enggak biasakan. Biasanya. Jeko ada Jeko. Katanya kalau lagi ceramah nggak boleh makan. Dibungkus aja. Lanjut. Aduh, jadi lupa ini gara-gara anggur ini. Izin, Ustaz minum boleh? Boleh. Bismillah ya. Izin ya. Ganti warna coklat. Bismillah. Alhamdulillah. Lanjut. Ustaz lucu ya? Lucu gak sih? Mau dibawa ke rumah mau? Sampai mana? Jadi kalau punya aib tugasnya apa? Tutupi. Kalau punya maksiat, tinggalkan. Kalau ada dosa, taubati. Kalau ada durhaka, perbaiki. Kalau zolim, 3 tugasnya. Kalau zalim 3, 1 tinggalkan, 2 taubati, 3 perbaiki. Nah mohon maaf, sikap pertama kita pas masuk tahun baru, khususnya tahun baru Hijriah, apa tugasnya? Muhasabah. Muhasabah dari apa? Dosa yang pernah kita lakukan. Makanya tadi Ahilman bilang, ini yang hadir wajahnya sama. Wajah banyak apa? Jangan tersinggung, karena manusia tempatnya salah, tempatnya dosa. Makanya mohon maaf, yang punya aib tutupi. Betul? Yang sering maksiat tinggalkan. Tahun baru Hijriah. Betul? Yang buat dosa taubat. Tuh. Yang buat dosa taubat. Yang durhaka perbaiki. Ibu yang sering cemberut sama suaminya, perbaiki suaminya, ganti maksudnya itu. Bukan, perbaiki sikap ibu sama suami. Kita yang masih punya orang tua dan orang tuanya masih ada, perbaiki hubungan sama orang tua kita. Betul apa betul? Kita nih di karyawan yang masih punya perusahaan, ada bos kita, ada atasan kita, perbaiki cara kerja kita. Hati-hati, jangan pernah ngerasa begini ya, mohon maaf. Kita itu kerja, perintah dari siapa? Allah. Maka bagi orang muslim, kerja itu ibadah. Kerja itu ibadah. Kerja itu bukan semata-mata urusan gaji, bukan. Karena bagi kita orang beriman, gaji dengan rezeki itu sama atau beda? Beda. Gaji dengan rezeki sama atau beda? Beda. Apa bedanya? Kalau gaji terbatas, rezeki tidak terbatas. Gaji ada tanggal bulannya, rezeki tidak ada tanggal bulannya. Gaji ada slipnya, rezeki tidak ada slipnya. Betul? Sehat, kita sehat, gaji atau rezeki? Jawab. Kita sehat, gaji atau rezeki?
Kita punya keluarga yang harmonis, gaji atau rezeki? Mohon maaf, jangan mengukur pekerjaan dengan urusan gaji kecil. Kalau hanya gaji kecil, tapi kalau rezeki besar. Sok, AA mau tanya, tolong jawab. Pilih mana? Kaya gelisah, miskin tenang. Tolong dipikir-pikir dulu jawabannya. Kaya gelisah apa miskin tenang? Kaya tenang. Ibu-ibu tolong jawab. Punya suami ganteng tapi menggelisahkan, atau abstrak menenangkan? Pasti jawabannya ganteng, tapi mohon maaf, tenang itu bukan karena harta banyak. Ada nggak orang kaya gelisah? Orang miskin gelisah? Lebih banyak itu kayaknya. Orang ganteng gelisah, ada nggak punya suami ganteng menggelisahkan? Ada. Nggak usah jauh-jauh. Ibu mau nggak punya suami kayak Ustadz Hilman? Istighfar. Mau aja. Mohon maaf, hari ini yang ganteng tidak menjamin kebahagiaan, apalagi yang jelek. Jadi tenang bukan karena kaya, betul? Tenang bukan karena miskin, betul? Tenang bukan karena punya suami ganteng, bukan. Tenang itu rezeki dari siapa? Itu lebih mahal daripada gaji yang kita terima. Betul apa betul? Maka bagi orang beriman, bekerja bukan hanya urusan gaji, tapi bekerja itu ibadah kepada Allah. Makanya sayang kalau kita kerja tapi kita durhaka, sayang, capek, lelah, betul? Sayang, makanya perbaiki. Dan yang kelima, zolim. Kalau kita pernah nyakitin orang, pernah fitnah orang, pernah mengkhianati orang, pernah ngejatuhin orang, hati-hati, istighfar, minta ampun. Maka di awal tahun baru Hijriah ini, tugasnya apa? Muhasabah. Apa tugasnya? Muhasabah dari apa? Muhasabah dari kesalahan kita yang pernah kita lakukan kemarin. Betul apa betul? Makanya tadi Ahilman sampaikan, Ahilman menyadari semua yang hadir termasuk Ahilman pasti dosanya banyak. Betul? Makanya Allah izinkan kita bertemu dengan tahun baru Hijriah yang pertama agar kita muhasabah dari dosa yang pernah kita lakukan. Ustaz doakan mudah-mudahan yang punya dosa Allah ampuni dosa-dosa. Yang kedua, kenapa harus begitu? Iya, karena Ahilman tahu ini yang hadir wajahnya sama semua. Kelihatan wajah banyak masalah, kelihatan. Satu wajah banyak apa? Dosa. Dua wajah banyak apa? Masalah. Jangan tersinggung, karena ciri orang hidup itu pasti punya masalah. Kalau nggak mau punya masalah, jangan hidup alias mati. Betul apa betul? Apa kata Allah? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul. Satu Ghafur, satu Hakim. Ghafur apa Hakim? Hakim apa Ghafur? Ghafur. Pabeli jawaban teh. Wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian. Sebagai apa itu Ustaz? Sebagai ujian. Sebagai apa? Sebagai apa?
ujian. Hidup ini tempatnya ujian. Betul? Sehat ujian, sakit ujian. Coba jawab. Jawab ujian ya. Sehat ujian, sakit ujian, kaya ujian, miskin ujian, punya suami yang ganteng ujian, punya suami yang jelek ujian, musibah. Punya istri yang cantik ujian, punya istri yang cerewet, punya istri yang banyak mintanya, punya istri yang belanja online terus, punya istri yang gak pernah merasa cukup, punya istri yang ngeluh terus, punya istri yang banyak bicara. Aku semuanya ujian. Iya, punya uang banyak ujian. Jadi nikmat kalau jadi tambah dekat sama Allah. Catat ini. Semuanya ujian. Punya uang banyak ujian. Berubah jadi nikmat ketika jadi tambah dekat sama Allah. Kalau banyak duit malah jauh dari Allah, namanya musibah. Punya suami ganteng, mau. Punya suami cakep, mau. Punya suami baik, mau. Punya suami itu ujian atau nikmat? Ujian. Kalau dengan suami tambah dekat ke Allah jadi nikmat. Kalau dengan adanya suami kita malah jauh dari Allah, boleh jadi itu adalah musibah yang sebenarnya. Makanya ini bulan Hijriah awal. Apa yang harus kami lakukan? Nih, yang pertama tadi sikapnya muhasabah, yang kedua sikapnya hijrah. Tuh 2, 3. Hijrah, berubah. Berubah bagaimana Ustaz? Merubah kebiasaan buruk kita menuju kebiasaan baik. Betul apa betul? Iya apa iya? Hijrah itu ada 4 artinya. Ada berapa? 1 melangkah, 2 berpindah, 3 berubah, 4 meninggalkan. Hijrah secara bahasa artinya berapa? 4. 1 melangkah, 2 berpindah, 3 berubah, 4 meninggalkan. Itu artinya apa? Hijrah yang pertama artinya melangkah menuju langkah yang lebih baik. Itu namanya apa? Ibu-ibu dari rumah datang haji, namanya apa ini? Bapak-bapak dari kantor selesai istirahat datang haji, namanya apa? Melangkah menuju langkah yang baik, namanya hijrah. Yang kedua berpindah dari tempat yang tidak baik ke tempat yang lebih baik. Itu namanya apa? Hijrah. Seperti halnya yang pernah Nabi lakukan, berpindah dari Mekah kemana? Hijrah artinya berubah. Berubah apa? Dari kebiasaan buruk kepada kebiasaan baik. Yang awalnya pemarah jadi pemurah, yang awalnya pemukul jadi perangkul, yang awalnya pengejek jadi pengajar, yang awalnya pembenci jadi penyayang, yang awalnya pendengki jadi pemaaf. Itu namanya hijrah. Dan yang keempat, hijrah itu meninggalkan. Ninggalin apa? Ninggalin yang tidak baik dalam hidup, ninggalin yang haram. Yang pacaran, ada yang pacaran? Ada yang pacaran? Tinggalin. Ahilman doain, mudah-mudahan yang pacaran tahun baru ini putus. Mudah-mudahan putus. Kecuali niatnya mau Kalau nggak mau nikah, niatnya ngapain? Kamu hanya menyiapkan hati untuk tersakiti. Yang ada ujungnya kamu punya harapan nggak sampai pada titiknya, betul? Ujungnya kecewa, ujungnya sakit.
Nanti nyanyi pas kehilangan. Tak segampang mencari pendampingmu. Ini wajah-wajah galau kayak begini nih. Mainnya hard rock tapi nyanyinya tak segampang. Putusin, yang ada capek. Aku tuh gimana ya, sakit hati banget. Emang kenapa? Iya, aku berharap dia akan jadi rumah, ternyata hanya singgah. Sakit. Di mana sakitnya? Aku harap dia akan jadi teman hidup, ternyata hanya numpang hidup. Sakit. Aku harap dia jadi tulang punggung, ternyata tulang lunak. Sakit. Ujungnya mikir, coba dulu nggak jadi, coba dulu, andai, capek, galau. Andai sejak awal ku tahu akhirnya begini, ku tak akan mau mencintaimu untuk sedalam ini. Entah apa salah dan dosaku hingga catat, tolong catat status hari Minggu, catat ini, catat ya. Tidak ada yang menyakitimu, kamu hanya tersakiti oleh harapanmu sendiri. Buat di TikTok itu FYP nanti pasti, nanti pakai lagunya Rosa, judulnya Lupakan Aku, judulnya. Jadi yang bikin sakit bukan keadaan, tapi hati kita yang mengizinkan sakit. Betul apa betul? Makanya hijrah tuh 2, 3. Tinggalin yang gak bermanfaat, tinggalin yang gak berfaedah, tinggalin yang nyakitin hati kita. Ustaz, tapi kan cinta gak bisa bohong. Cuaks. Tapi kan hati gak bisa bohong. Buat apa menyerahkan hatimu kepada orang yang menyakitimu? Betul? Betul? Kalau ada dia yang pergi meninggalkanmu, tenang, Allah sedang menyiapkan orang lain yang bisa membahagiakan dirimu. Siapa Ustaz? Ustaz juga gak tahu. Carilah. Akhwat, nih mana yang perempuan yang belum nikah? Ada? Kamu tuh cantik sayang, kenapa kamu harus tersakiti begitu? Lihat nih wajah-wajah pemain hadroh, lihat wajahnya, lihat. Tidak ada yang cerah, mengkhawatirkan semua ini wajah. Apa Ustaz? Hijrah. Lebih baik kehilangan sesuatu karena Allah daripada kehilangan Allah karena sesuatu. Catat status hari Senin itu. Lebih baik kehilangan sesuatu karena Allah daripada kehilangan Allah karena sesuatu. Lebih baik kehilangan seseorang karena Allah daripada kehilangan Allah karena sayang. Bukan aku tak mencintaimu, tapi aku rasa hubungan kita nggak pernah ketemu titik akhirnya. Sayang, maafin aku ya. Mulai hari ini lo gue. Kalau engkau mencintaiku, tunggu aku. Betul? Di waktu yang paling tepat. Cintai aku, sayangi aku, hijrah. Ayo, Ahilman doakan yang punya masalah, mudah-mudahan Allah angkat masalah. Jangan galau berlebihan, jangan. Ustaz, tapi gimana Ustaz? Saya tuh paling sebel sama orang yang ngeluh. Ngeluh itu nggak akan menyelesaikan masalah. Betul nggak? Move on dong sayang. Ayo, orang beriman tuh nggak boleh putus asa. Betul apa betul? Bukan kata Ahilman, kata Allah.
perhatikan. Surat Ali Imran ayat 139. Surat apa? Ayat berapa? 139. Apa kata Allah? Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum. Tuh, tak lamun lagi. Mukmin gimana sih? Udah makan kenceng salah lagi. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan putus asa, jangan takut, jangan gelisah. Kenapa? Kamu itu orang yang Allah angkat derajatnya. In kuntum mu'minin, jika kamu orang yang beriman. Jadi kalau kita beriman tidak boleh putus. Bismillah, tahun baru ini yang punya masalah lebih tegar, lebih sabar, lebih kuat, lebih bersyukur. Betul nggak? Itu penting. Yang ketiga sikapnya istiqomah. Tuh, 2, 3. Satu, sikapnya muhasabah. 2, sikapnya hijrah. 3, sikapnya istiqomah. Kenapa harus istiqomah? Karena kita nggak pernah tahu sampai kapan Allah berikan usia kepada kita. Betul apa betul? Makanya yang ketiga, lihat ini wajahnya sama semua. Wajah camat semua. Wajah apa? Camat. 1, wajah banyak dosa. 2, wajah banyak masalah. 3, wajah camat. Apa itu camat? Apa itu camat? Calon mati, jangan tersinggung. Karena mati itu pasti, betul? Cuma kita nggak tahu aja waktunya. Bisa jadi bapak ibu duluan, Ustadz Hilman belakangan. Atau dibalik, Ustadz Hilman belakangan, bapak ibu. Yang jelas semua orang pasti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa, yang bernafas pasti akan mati. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, yang paling belakang duluan itu kayaknya tuh. Yang di tengah, yang di depan, Ustadz Hilman. Ustadz mah tuh wafat gitu beri mati. Semua mati ya. Kan masih muda, masih panjang umurnya. Kata siapa? Sekarang yang masih muda mati ada atau tidak? Sekarang yang masih muda mati di kita apa banyak? Survei membuktikan ternyata yang masih muda mati lebih besar potensinya dibanding orang tua. Coba lihat. Belum pernah dengar ada nenek kakek mati trek-trekan motor. Enggak ada. Yang trek-trekan motor mati biasanya siapa? Anak muda, betul? Belum pernah dengar ada seorang nenek lompat dari apartemen tertinggi karena diputusin kakeknya. Perasaan nggak pernah dengar cerita begitu, betul? Yang matinya begitu biasanya siapa? Anak muda. Makanya istiqomah sebelum kita mati. Betul? Catat. Jangan menyangka umurmu bertambah, iya, tapi hakikatnya jatah hidupmu berkurang. Kan begitu. Waman amirhu, kan gitu. Barang siapa yang bertambah umurnya bil halqi, kemudian Allah berikan kebaikan, nunatisu, sebenarnya dia berkurang. Afala taqilu, jika dia berakal berpikir itu semua. Jadi orang yang bertambah umur bukan berarti bertambah usia, bukan, tapi berkuranglah jatah kehidupan kita. Makanya mohon maaf, sebelum kita mati, ayolah istiqomah. Jadi 3 sikapnya. 1, muhasabah. 2, hijrah. 3, istiqomah. Coba ulangi. 1 apa? Muhasabah. 2,
hijrah, 3 pakai gerakan biar nempel. Kalau muhasabah gini tangannya, muhasabah tuh 2 3 2 hijrah hijrah hijrah. Yang ketiga istiqomah istiqomah istiqomah. Ulangi, 3 sikap di awal tahun baru Hijriah. 1 2 3 muhasabah dari sebuah dosa. Istighfar, banyak istighfar. Yang kedua hijrah, lebih baik. Hidup harus lebih baik. Dan yang ketiga istiqomah, lanjutkan semua kebaikan yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan itu yang bisa Ahilman sampaikan pagi ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Ada ilmunya atau tidak? Ada manfaat atau tidak? Masih mau dengar ceramah atau tidak? Enggak bosan? Enggak capek? Yang capek siapa? Ustaz. Baik, mudah-mudahan semua diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Izin panitia, Ustaz mau doa di akhir boleh? Sebelum ada apa habis ini? Dan jawab doa langsung. Enggak tak jawab, enggak usah kan? Doa langsung ya. Izin saya doa boleh? Kita doa sama-sama, lembutkan hati, tenangkan perasaan kita. Ustaz Guntur, ada yang mau disampaikan lagi? Cukup ya. Insya Allah mudah-mudahan tahun ini hidup kita makin baik. Amin. Karena catat ya, hampir semua catatan, perhatikan ke depan. Ini ilmu sedikit. Hampir semua catatan kebaikan dari sebuah peradaban itu dimulai di Muharram. Nabi Adam alaihissalam diterima taubatnya oleh Allah dan dipertemukan dengan Siti Hawa di Jabal Rahmah, itu terjadi di bulan apa? Muharram. Nabi Nuh alaihissalam diselamatkan dari banjir dengan perahu yang dibuat, itu bulan apa? Muharram. Nabi Ibrahim alaihissalam diselamatkan dari kobaran api yang panas, itu terjadi di bulan apa? Muharram. Nabi Musa alaihissalam dengan tongkatnya mampu membelah lautan dengan izin Allah, selamat dari pasukan Fir'aun, terjadi di bulan apa? Muharram. Nabi Yusuf alaihissalam keluar dari penjara setelah difitnah, terjadi bulan apa? Muharram. Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit, terjadi di bulan apa? Muharram. Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, terjadi di bulan apa? Ini poin. Semua yang baik-baik dengan izin Allah dimulai bulan apa? Artinya jika ayah, bunda, bapak ibu, teteh sayang hidupnya mau tambah baik, mulai kapan? Maka wajar bulan pertama dalam kalender Hijriah itu namanya bulan apa? Muharram. Karena setiap yang baik-baik dimulai di bulan apa? Muharram. Insya Allah mudah-mudahan hidup kita lebih baik dan jadi tambah baik. Angkat kedua telapak tangan kita, tundukkan kepala kita, istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Al-Fatihah. Angkat kedua telapak tangan, tundukkan kepala kita, tutup kedua mata kita. Silahkan aminkan dalam hati masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Duhai Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, ya Allah, sayangilah kami semua yang hadir pagi ini. Cintailah kami semua yang bertemu hari ini. Ridhoilah majlis ilmu kami ya Allah. Berkahilah acara kami pagi ini.
sehingga membuat kami semakin dekat dan taat kepadamu ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ampuni dosa kami. Ya Allah, ampuni kesalahan kami. Ya Allah, ampuni kekurangan kami. Ya Allah, tutup aib-aib kami. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Ya Allah, berikan kami kesempatan bertaubat sebelum kami wafat. Perbaikilah hidup kami sebelum kami kembali kepadamu ya Rabbal Alamin. Ya Allah, kami sadar jika hari ini ada musibah yang menimpa kami, jika hari ini ada ujian yang datang silih berganti kepada kami, itu semua disebabkan karena dosa-dosa kami. Ighfir lana dzunubana ya Rabb. Ya Rabb, ya Allah, ighfir lana dzunubana ya Allah. Jangan Engkau masukkan kami ke tahun baru Hijriah ini kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami. Jangan Engkau pisahkan pertemuan kami pagi ini kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami. Jangan Engkau keluarkan kami dari masjid ini kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami. Ya Allah, ampuni dosa kami. Ampuni kami yang sering melalaikan sholat, sering mengakhirkan sholat, bahkan pernah meninggalkan sholat. Ampuni ya Allah. Ya Allah, ampuni kami yang jarang baca Al-Quran. Ya Allah, ampuni kami yang kurang bersyukur, lebih sering mengeluh, lebih sering tidak ridha dengan ketentuan-Mu, belum bisa ikhlas dengan ketentuan-Mu dan kehendak. Allah, Allah, jangan Kau murka kepada kami karena kelakuan dosa yang kami lakukan. Apalagi dosa kami kepada orang tua kami ya Allah. Apalagi dosa kami kepada ayah ibu kami ya Allah. Ampuni, ampuni, ampuni. Ya Allah, ampunilah dosa kami kepada ayah ibu kami. Jamaah, kita doakan orang tua kita. Doakan orang tua kita. Mulai ibu kita. Hadirkan wajah ibu kita. Dekatkan wajah ibu kita. Sebutkan namanya. Ya Allah, untuk ibu kami yang bernama, sebutkan namanya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, sayangi ibu kami. Halalkan semua air yang pernah keluar dari tubuh ibu kami. Air ketubannya saat mengandung kami, air darahnya saat melahirkan kami, air susunya saat menyusui kami, air keringatnya saat membesarkan kami, air matanya saat menangis mendoakan kami. Ya Rabb, sayangilah ibu kami sebagaimana ibu kami sayang kepada kami. Bapak, ayah, hadirkan wajah ayah bapak kita. Ya Allah, untuk ayah kami yang bernama, sebutkan namanya. Ya Allah, ampunilah dosa ayah kami, muliakanlah ayah kami. Ya Allah, jika orang tua kami masih hidup, panjangkan umurnya, sehatkan badannya, bahagiakan hari tuanya ya Allah. Jika orang tua kami ada yang telah wafat, lapangkan alam kuburnya, terima iman Islamnya, ampuni dosa-dosanya, jadikan kuburannya raudhah min riyadil jannah. Allah, berkahilah keluarga kami, berkahilah rumah tangga kami, berkahilah anak cucu keturunan kami, berkahilah pekerjaan kami, berkahilah rezeki kami. Ya Allah, jadikanlah hidup kami tahun ini lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya ya Allah. Lebih taat, lebih istiqomah, lebih baik akhlaknya, lebih santun perangainya. Ya Allah, bimbinglah hidup kami sebelum kami wafat nanti ya Allah.
Kami mohon jika kami nanti wafat, wafatkan kami semua dalam keadaan husnul khotimah. Allah hijrahkan kami lebih baik, istiqomahkan kami tambah baik. Ya Allah, terimalah taubat kami, ampunilah dosa kami, dan terimalah semua amal kami hari ini ya Allah. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam surga-Mu ya Allah. Seperti ini Engkau pertemukan kami di dunia, maka seperti ini nanti ya Allah Engkau masukkan kami ke dalam surga-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah mengabulkan doa-doa kita. Silakan berpelukan bersalaman kiri dan kanannya. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah memberikan kebaikan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ustaz Guntur terima kasih, seluruh DKM terima kasih. Bapak Ibu senang gak hari ini dapat ilmu atau tidak? Ustaz Hilman masih boleh kan kesini lagi? Masih mau? Insya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada Bapak Ibu saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.